Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas cara cepat menjawab soal integral parsial. Ini versi cara cepatnya agar lebih cepat menyelesaikan persoalan integral parsial. Silakan subscribe channel ini. Bagi subscribe, materi yang kita pelajari adalah cara cepatnya dengan metode tabulasi ya. Kemudian ada contoh soal dan contoh pembahasannya. Baiklah, ini cara cepat dengan tabulasi. Kita buat tabelnya terlebih dahulu, ada untuk turunan dan ada untuk integral. Di mana tahapannya adalah kita cari turunan fx. Jadi dari dua kolom yang ada tabel ini, ada kolom turunan dan ada kolom integral. Di mana nilai fx akan kita turunkan dan nilai gx akan kita integralkan. Yang pertama adalah mencari nilai turunannya. Nah, nilai turunannya kita akan turunkan sampai kapan? Sampai hasilnya 0. Jadi kita turunkan terus sampai hasilnya 0. Kemudian setelah dapat hasilnya 0, maka kita kerjakan sisi sebelah kanan, yaitu mencari integral. Kita cari integralnya, kita integral, kemudian kita sejajarkan dengan nilai turunan. Kalau turunannya sebanyak 2 kali menghasilkan 0, begitu pula integral juga 2 kali di 2 tahap. Kemudian kalau sampai 4, ini juga ya sejajar sebanyak 4 ya. Artinya kalau ini diturunkan 3 kali, ini berarti integralnya 2 kali. Kalau diturunkan 4 kali, maka integralnya 3 kali. Kemudian hasilnya tadi kita kalikan. Ya, jadi kita kalikan baris pertama dengan baris kedua di integral, baris kedua turunan dengan baris ketiga di integral, baris ketiga turunan misalkan, itu akan dikalikan dengan baris keempat yang ada di integral dan seterusnya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah tanda positif dan negatifnya. Yang pertama positif, kemudian yang kedua negatif, ketiga positif, keempat negatif. Setelah itu baru kita akan dapatkan hasil akhirnya, yaitu kita kalikan nilai fx dan gx, kita menghasilkan nilai hasil ya untuk cara cepat dengan tabulasi. Baiklah, kita masuk ke contoh dan pembahasan soal. Ada 4 soal yang akan kita kerjakan. Jadi ada 4 soal yang akan kita kerjakan. Soal nomor 1, integral x pangkat 3 sin x dx. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita masukkan nilai fx dan nilai gx. Nilai fx-nya sama dengan x pangkat 3 dan nilai gx-nya adalah sin x. Jadi ini fx, ini gx. Kemudian sesuai dengan urutannya maka kita cari turunannya sampai dengan menghasilkan nilai 0. Ya. 3x kuadrat, 6x, 6 dan 0. Nah, setelah ini 0, maka tahap berikutnya adalah kita mencari integral. Integral dari sin adalah min cos, integral dari min cos adalah min sin x, integral dari sin x adalah min cos x, min kali min jadinya positif. Jadi positif cos x diintegralkan, hasilnya adalah sin x. Kemudian kita kalikan ya, kita kalikan antara hasil turunan fx dengan integral gx dengan tanda positif terlebih dahulu, kemudian negatif, positif, negatif. X pangkat 3 dikalikan dengan min cos x, 3x kuadrat dikalikan dengan min sin x, x dikalikan dengan cos x, 6 dikalikan dengan sin x. Sehingga kalau kita buat persamaan akhirnya adalah ini x pangkat 3 dikali min cos x adalah min x pangkat 3 cos x, 3x kuadrat dikali min sin x, min kali min positif jadi positif plus 3x kuadrat sin x, kemudian 6x dikali dengan cos x, kemudian 6 dikali dengan min dikali dengan sin x, jadi min 6 sin x plus c. Mudah ya untuk mengerjakan menggunakan tabulasi, jadi lebih cepat. Kemudian nomor 2, ya nomor 2, kita lihat bahwa sama seperti tadi kita buat tabelnya terlebih dahulu.
nilai fx-nya adalah x, dan nilai gx itu adalah e pangkat x. Jadi tipsnya kalau untuk mencari nilai fx itu yang mudah diturunkan ya. Maka kita turunkan sampai hasilnya 0, 1, kemudian 0. Maka ini juga akan diintegralkan sebanyak 2 kali. Integral e pangkat x ya, e pangkat x lagi, kemudian integralkan e pangkat x kembali. Kemudian ini akan kita kalikan, x dikali dengan e pangkat x, 1 dikali dengan e pangkat x. Ya. Kemudian tandanya positif dulu, baru negatif. Sehingga hasil akhirnya adalah x dikali e pangkat x min e pangkat x plus c. Atau bisa disederhanakan e pangkat x dikali x min 1 plus c. Mudah kan untuk mengerjakan dengan metode cara cepat tabulasi. Kemudian nomor 3, integral x kuadrat e pangkat x dx. Maka kita siapkan kolom turunan dan kolom integral. Kita turunkan x kuadrat sampai hasilnya 0, 2x, 2, 0. Kemudian integral, kita integralkan e pangkat x. Terus ya, jadi sama ya, integral e pangkat x hasilnya juga e pangkat x. Kemudian kita kalikan baris pertama di turunan dengan baris kedua di integral. Baris kedua di turunan akan dikalikan dengan baris ketiga di integral. Dan seterusnya dengan tanda positif dulu, kemudian negatif, positif. Dan kita bisa lihat hasilnya adalah x kuadrat e pangkat x, 2x dikali min dikali e pangkat x hasilnya min 2x e pangkat x, 2 dikali positif dikali e pangkat x hasilnya adalah 2e pangkat x plus c, konstantanya ya. Kemudian nomor yang terakhir, nomor 4, integral dari 6x 3x plus 7 pangkat 8 dx. Maka seperti biasa dibagi dua kolom, kolom turunan dan kolom integral fx dan gx. Kita turunkan fx, 6x menjadi 6 menjadi 0, kemudian kita integralkan 3x plus 7 pangkat 9 per 27 ditambah c. Kemudian kita integralkan kembali, maka hasilnya adalah 2 per 270 dikali 3x plus 7 pangkat 10 plus c. Sehingga kita kalikan ya, baris pertama turunan dengan baris kedua integral. Dan seterusnya. Tandanya positif dulu baru negatif. Kemudian kita kalikan 6x dikalikan 6x per 27 bisa disederhanakan menjadi 2 per 9x. Kemudian 6 dikali 2 per 270 negatif. Jadi hasil integralnya ya, integral yang pertama 3x plus 7 pangkat 9 dibagi 27 plus c. Kemudian yang ini sepertiga per 1 per 270, 3x plus 7 pangkat 10 plus c. Kemudian hasil akhirnya kita kalikan positif negatifnya, ketemu hasil akhir seperti ini. 2 per 9x dikali 3x plus 7 pangkat 9 min 2 per 270, 3x plus 7 pangkat 10 plus c. Demikian, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Silakan like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.